Assalamualaikum Tolib-Tolibah, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan 1. Sebenarnya, materi surat lamaran pekerjaan ini sengaja saya pecah menjadi beberapa bagian karena materinya cukup panjang ya. Jadi, khawatir kalian bingung. Baiklah, kalau gitu kita langsung mulai saja ya. Nah, kompetensi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kita mampu untuk mengidentifikasi tanggal, hal, lampiran, dan alamat yang ada dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Maka dari itu, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Tentang tanggal, 2. Tentang perihal, 3. Tentang lampiran, dan 4. Tentang alamat. Sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari surat lamaran pekerjaan? Setiap orang memiliki impian sendiri mengenai pekerjaan yang diinginkan. Salah satunya adalah bekerja di sebuah perusahaan atau instansi yang sudah diidam-idamkan dari dulu. Untuk bisa tergabung dalam perusahaan atau instansi tersebut, maka ada tahap-tahap yang harus dipenuhi. Nah, salah satu tahap terpenting dan pertama adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Semakin baik surat lamaran pekerjaan yang kita buat, maka semakin terbuka pula kesempatan kita untuk diterima di perusahaan yang kita inginkan. Surat lamaran pekerjaan ini merupakan salah satu surat pribadi yang penting. Jadi, kalian simak baik-baik materinya ya. Surat lamaran pekerjaan itu sebenarnya apa sih? Surat lamaran pekerjaan itu adalah salah satu surat pribadi yang berisi permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Biasanya di dalam surat ini berisi mengenai pengajuan keahlian, kemampuan, atau jasa yang kita miliki kepada suatu perusahaan yang kita tuju. Nah, maka dari itu, isi dari surat ini adalah 1. Identitas kamu atau pelamar. Yang kedua, jabatan yang diinginkan. Dan yang ketiga, kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, bagaimana kalau kita lanjut pada materi berikutnya? Materi berikutnya adalah mengenai tanggal. Tanggal dikenal juga dengan istilah titi mangsa. Nah, bagian ini berisi mengenai tempat dan juga waktu ditulisnya surat tersebut. Kita lanjut pada sistematika penulisannya yuk. Nah, biasanya tanggal surat itu ditulis di atas atau di bawah. Cuma kalian mau pilih yang mana nih? Lalu, lihat lasernya baik-baik. Bagian yang di dalam kotak jingga ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan tanggal surat. Sedangkan di kotak yang berwarna hijau merupakan contoh-contoh dari penjelasan yang ada di kotak warna jingga ini ya. Biar saya nggak ganggu, saya memperbolehkan kamu untuk menyimaknya lebih lama. Sudah selesai? Kalau gitu kita lanjut ke materi kedua ya. Materi kedua berisi mengenai hal atau perihal. Hal atau perihal ini adalah bagian surat yang berisi mengenai sesuatu yang akan dibicarakan ya. Biasanya kita seringkali menggunakan satu kekeliruan dalam bagian ini. Apakah kekeliruan itu? Tara! Penulisan hal atau perihal. Jadi, kamu boleh menuliskan hal atau menuliskan perihal. Terserah kamu, karena itu surat kamu. Tapi, saya lebih suka menuliskan hal saja. Kenapa perihal saya anggap salah?
Karena kata peri bermakna hal tentang, sedangkan kata hal bermakna tentang. Jadi kalau perihal bagi saya bermakna hal tentang. Bagaimana menurut kamu? Kemudian, pada bagian ini orang-orang biasanya hanya menuliskan lamaran pekerjaan. Nah, sebenarnya kamu bisa memperjelas bagian ini dengan menyebutkan jenis pekerjaan yang kamu inginkan. Misalnya, lamaran menjadi guru bahasa begitu. Kemudian, yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan efektif. Kenapa harus digunakan bahasa baku dan efektif? Karena bagian ini berisi mengenai intisari surat yang akan dibicarakan. Satu lagi yang saya lupa nih, yaitu penulisan hurufnya. Karena bagian hal ini mengikuti aturan penulisan judul, maka setiap huruf dalam katanya ditulis kapital ya. Jadi L-nya kapital, P-nya juga kapital. Kalau yang bawah L-nya kapital, M-nya kapital, G-nya kapital, dan B-nya juga kapital ya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Sekarang kita akan lanjut pada materi yang ketiga. Materi yang ketiga berbicara mengenai lampiran. Lampiran ini merupakan penjelas atas jumlah dokumen yang akan kamu sertakan di suratmu. Isi dari lampiran ini apa saja ya? Saya akan coba kasih contoh. Biasanya, perusahaan-perusahaan menginginkan kita untuk melampirkan beberapa dokumen, tapi setiap perusahaan beda-beda ya. Ini adalah dokumen-dokumen yang umum diminta oleh para perusahaan. Yang pertama adalah KTP Bapak Bejo. Dan yang kedua adalah ijazah. Dua dokumen ini biasanya dilampirkan dalam bentuk fotokopi ya. Jadi jangan pernah sekali-kali kamu melampirkan dokumen yang asli. Jadi cukup kamu kasih yang fotokopiannya aja ya. Selanjutnya adalah surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini kamu boleh lampirkan yang aslinya. Juga ini, surat keterangan catatan kepolisian. Ini juga kamu boleh lampirkan yang aslinya. Tapi kalau yang dua sebelumnya, jangan ya. Sampai sini sudah jelas contohnya? Kita lanjut. Kita lanjut ke penulisan. Nah, penulisan bagian lampiran ini terletak di bawah hal. Jadi hal dulu, terus lampiran. Seperti ini ya contohnya. Tara, hal, kemudian lampiran. Kita lanjut lagi pada do and don'ts. Hal-hal yang diperbolehkan dalam penulisan lampiran adalah jumlah berkas ditulis huruf atau angka. Yang kedua, tidak diakhiri titik. Dan yang ketiga, kata lampiran tidak disingkat. Contohnya, nah ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Kenapa salah? 11 angka dan juga 11 huruf. Nah, kamu cukup pilih salah satunya. Yang ketiga, ini benar dan ini salah karena menggunakan titik. Semoga kalian bisa paham melihat contoh ini ya. Kita lanjut pada materi berikutnya ya. Materi berikutnya atau materi yang terakhir, materi alamat surat. Bagian ini berfungsi sebagai penunjuk bagi Bapak Pos atau Babang JNT atau JNE untuk mengirimkan surat ke penerimanya. Begitu. Dan ini harus disimak dan diingat baik-baik. Tulis alamat dengan lengkap dan jelas untuk menghindari kesan bahwa pelamar adalah sosok yang ceroboh. Lah, ini apa? Nah, jenis alamat ini terdiri dari alamat luar dan juga alamat dalam.
Alamat luar itu biasanya ada di amplop dan alamat dalam itu biasanya ada di dalam suratnya ya. Bukan mulai dari alamat luar. Alamat luar ini seperti tadi saya bilang berfungsi sebagai penunjuk bagi Babang JNT untuk mengirimkan suratnya kepada calon itu kamu ya. Terus seperti apa contohnya? Yaitu ini. Jadi ada kata kepada. Oke. Terus ada juga alamat dalam, berfungsi sebagai pengontrol bagi penerima surat. Jadi untuk melihat nih, betul atau tidak ini surat ditujukan untuk si calon, gitu ya. Contohnya seperti apa? Nah, dia tidak ada kata kepada. Nah, UP ini singkatan dari untuk perhatian, ya. Jadi ini singkatan aja. Penulisan alamat. Penulisan alamat tidak boleh diakhiri tanda titik. Gunakan sapaan yang umum. Kalau kalian tidak tahu si doi itu bapak atau ibu, kalian gak usah gunakan deh. Nah, contohnya. Tuh, contohnya. Nah, yang terakhir adalah tulis PO Box. Jadi kadang ada perusahaan yang hanya menuliskan PO Box-nya gitu. Jadi kodenya saja, kode alamatnya saja. Nah, kalau misalnya perusahaan itu hanya menuliskan kode alamatnya saja alias PO Box-nya itu, kamu cukup menuliskan PO Box-nya tanpa harus mencari tahu alamatnya di mana dan juga kepada siapa. Gitu. Karena biasanya kalau sudah ada PO Box, maka si kurir JMT atau JNE atau pos atau tiki itu sudah tahu itu surat harus dibawa kemana gitu ya. Nah, baiklah. Thanks everyone. Semoga video kali ini membantu pemahaman kamu mengenai surat lamaran pekerjaan 1. Untuk surat lamaran pekerjaan 2, kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.